Pemirsa, sebutan ada faksi setan dalam tim sukses Jokowi Ma'ruf Amin yang dilontarkan Andi Arief tak main-main. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menjadi sasaran tembak politikus Partai Demokrat tersebut. Apa sebenarnya yang disasar Wasekjen Demokrat Andi Arief dengan melontarkan bola panas ke arah Hasto CS? Berikut ulasannya dalam laporan utama Serangan Panas dari Cikeas. Andi Arief kembali membuat geger lewat kicauannya di media sosial. Setelah heboh surat suara tercoblos dan wacana boikot pemilu yang terbaru, Andi Arief menyebut Hasto Kristianto CS sebagai faksi setan dalam tim kampanye nasional Jokowi Ma'ruf Amin. Andi itu belajar narasi itu dari presidennya Pak Jokowi yang menyebut genderuwo. Jadi setan itu nggak ada apa-apanya dengan genderuwo, karena genderuwo itu adalah setannya setan, bosnya setan. Jadi itu narasi biasa saja, apalagi pasca Pak Jokowi memproduksi narasi-narasi atau kata-kata genderuwo ya. Jadi biasa saja itu. Andi yang hari ini dengan Andi yang 20 tahun lalu masih Andi yang sama. Jadi kalau dia melihat misalnya ketidakbecusan, ketidakadilan, ketidakbenaran, ya dia akan berteriak. Dan itu bukan hanya ke ke tim 01 begitu, termasuk ke tim 02. Jadi Andi ini adalah manusia bebas, itu dia hanya terikat kepada keyakinan dia kalau demokrasi kita ini harus kita jaga, tindakan-tindakan yang berbau otoriter itu harus kita buang jauh. Itu. Jadi demokrasi kita ini memang harus demokrasi yang nyaman untuk semua pihak. Tim pemenangan Jokowi Ma'ruf mempertimbangkan untuk membawa tweet tersebut ke ranah hukum. Kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh aktivis-aktivis lawan-lawan politik kita yang merupakan juru-juru kampanye baik resmi maupun tidak resmi dari pasangan nomor 02, kita juga terus mencermati apakah ada konten-konten ujaran kebencian dan hoax di sana. Sepanjang memang kemudian hal tersebut kita nilai melanggar undang-undang pemilu atau undang-undang lain yang berlaku seperti undang-undang ITE, maka divisi advokasi memang berdasarkan instruksi dari Dewan Pengarah dan Dewan Penasihat beberapa waktu yang lalu ketika kita termasuk saya sendiri menyampaikan arahan dalam rapat koordinasi divisi advokasi TKD seluruh Indonesia, kita instruksikan untuk melaporkan memang. Manuver Andi Arief juga memicu tanda tanya besar. Apakah langkah politiknya diketahui petinggi partai? Politikus PDI Perjuangan Eriko Sotarduga menilai elit parpol mestinya mengetahui manuver politikus di bawahnya. Masing-masing partai tentu kami tidak bisa mencampuri ya. Artinya kan masing-masing mempunyai hierarki, mempunyai semacam kebijakan sendiri-sendiri. Kalau di kami, di PDI Perjuangan, kalau ada struktural kami yang memang tidak pada tempatnya menyampaikan, tentu akan ditegur. Apakah itu ditegur oleh Ketua Umum langsung, ataukah oleh Sekjen, ataukah bidang kehormatan, nah itu pasti akan ditegur, diingatkan. Bahkan kalau misalnya 1, 2, 3 kali tidak bisa, tentu dengan tertulis. Nah, seperti itu sebenarnya seharusnya yang terjadi. Sehingga masyarakat bisa menilai bahwa unsur partai ini pun elit partainya itu seiring sejalan. Kalau nanti kesannya dibiarkan, ini kesannya seolah-olah bahwa pemimpinnya, bahwa ketua umum itu mendukung apa yang dilakukan oleh bawahannya, atau dilakukan oleh katakan struktural yang hierarkinya di bawahnya. Kan kesannya seolah-olah seperti itu. Jadi di internal kami itu ya ada aturan tegas. Kalau memang buat salah bukan hanya ditegur. Karena pihak TKN itu kan meminta Pak SBY tegur dong Andi Arief kan begitu. Jadi di pihak kami ya di Demokrat, di internal Demokrat ya, kalau salah itu bukan hanya ditegur malah diberi sanksi. Tapi kalau terkait Andi Arief ini nggak ada kesalahan sama sekali.
Sama sekali tidak ada kesalahan, termasuk terkait tweet 7 kontainernya itu. Terus apa yang mau ditegur, apa yang mau diberi sanksi? Karena kalau kita baca di situ, malahan Andi ini berkontribusi bagi pemilu kita yang jujur. Sulit dipungkiri, PDIP dan Demokrat memiliki rekam jejak dalam perseteruan politik, termasuk tokoh kedua partai. Pola-pola yang sekarang kemudian muncul di mana SBY posisinya di belakang Capres dan Megawati posisinya di belakang Capres yang satunya, itu pertaruhan di antara kredibilitas seorang SBY dan kredibilitas seorang Megawati. Jadi memungkinkan sebetulnya bahwa kontestasi Pilpres 2019 juga adalah kontestasi antara SBY dengan Megawati. Antara Prabowo dengan Megawati, di belakang mereka antara Wiranto dengan SBY. Ini kan dua faksi besar di dalam kontestasi kita, menunjukkan dua kekuatan besar politik yang sedang bertarung. Serangan keras Andi Arief ke Hasto CS jelas bukan main-main. Ada tujuan taktis di balik cuitan sensasional tersebut. Kenapa saya katakan jangan langsung mengarah ke Pilpres? Karena menurut saya ini tujuannya adalah ke PDIP. Untuk meningkatkan elektabilitas Demokrat. Tentu kita masih ingat bahwa Demokrat ini suaranya meningkat karena ada antitesis dari PDIP. Jadi kalau kita lihat perjalanan dari 99, kemudian 2004, kemudian masuk ke 2009, 2004 dan 2009 ini kan terutama 2009 adalah tingkat level elektabilitas tertinggi yang dimiliki oleh Demokrat saat itu. Dan itu berhasil karena menjadi antitesisnya PDIP. Waktu itu 2004 dan 2009 itu ada faktor SBY dan Megawati memang yang kemudian dilihat sebagai kalau tidak Megawati ya berarti kemudian SBY. Nah mungkin ada salah satu strategi yang digunakan oleh Demokrat kalau tidak PDIP ke Demokrat, bukan ke PKS gitu. Kalau Gerindra kan dan PDIP mirip-mirip ini sebetulnya. Jadi kalau nggak PDIP diharapkannya ke Demokrat, bukan ke PKS, bukan ke Golkar gitu. Ini kira-kira strategi yang mungkin dilaksanakan oleh Demokrat via Andi Arief. Kenapa saya katakan kemungkinan besar ini adalah strategi Demokrat? Karena selama ini partisan activation itu selalu didukung sebetulnya oleh partainya. Dan sampai hari ini kan kita belum pernah melihat atau mendengar ada teguran keras dari seorang SBY kepada Andi Arief walaupun kata-katanya provokatif seperti partai setan itu gitu yang menurut saya benar-benar asli tidak layak. Dari sisi strategi politik, langkah Andi Arief akan menguntungkan Demokrat jika direspon serius oleh PDI Perjuangan. Namun bagi Henry Satrio menilai taktik tersebut bukan sekaliber Partai Demokrat. Kalau pertarungannya itu dilanjutkan, maka Demokrat akan sangat diuntungkan. Berarti partisan activation-nya si Demokrat ini yang dilakukan oleh Andi Arief berhasil gitu. Tapi kalau kemudian Hasto tenang aja repot nih, pasti akan ada isu lain atau tweetan-tweetan lain dengan menggunakan diksi-diksi yang lain. Kan ini kan bukan kali pertama kan Andi Arief mengeluarkan diksi provokatif itu. Saya berharap itu bukan strategi Demokrat. Jadi saya berharap itu cuma diksinya Mas Andi aja. Bayangkan kalau sampai sebuah partai besar seperti Partai Demokrat melaksanakan strategi partisan activation ini, menurut saya nggak pas juga. Sayang nama besar dan nama baik Demokratnya dan nama baiknya Pak SBY juga. Jadi menurut saya singkatnya Demokrat perlu memaksa Andi Arief untuk minta maaf ke Mas Hasto.